agak cepat tapi kalian paham lah. Kenapa ini saya masuk? Bisa terlihat ya ini PPT saya di HP atau laptop kalian? Bisa. Oke. Kenapa saya masuk langsung ke halaman 22? Karena memang kita lihat di halaman pertama ini hanya definisi penanaman modal. Ini sudah pernah kita bahas sebelumnya. Oke, baik, dan ini saya sedikit terangkan bahwasanya PPT yang saya share ini PPT dari dosen saya dulu di S2 di hukum UGM situ, dan beliau itu kalau nggak salah namanya Pak Haryanto, dia salah satu anggota BKPM. BKPM itu apa? Yaitu Badan Koordinasi Penanaman Modal. Beliau dosen juga, jadi bekerja di BKPM. Jadi dia tidak hanya mengajar tentang investasi, namun beliau juga salah satu yang menjalankan atau yang mengkoordinasikan investasi yang ada di Indonesia. Jadi teorinya dapat, kemudian prakteknya juga beliau dapat. Maka dari itu sangat berkompeten pada waktu itu mengajar kita pas S2. Nah, dan ini PPT memang langsung dari BKPM, dan pastinya PPT ini PPT yang terupdate. Kita langsung masuk aja nanti kalian bisa baca sendiri ya, ini hampir sama juga. Ini terkait lebih ke Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Pasal per pasal bisa dibaca sendiri-sendiri nantinya. Karena pertemuan ke-5 dan 6 terkait tentang koordinasi penanaman modal, ya tidak salahnya saya mengambil materi berkaitan tentang hal ini gitu ya. Nah, terkait tentang koordinasi penanaman modal di dalam hukum investasi itu terdapat di dalam pasal 27. Yang pertama, ayat 1 menyatakan bahwa pemerintah mengkoordinasi kebijakan penanaman modal, baik koordinasi antar instansi pemerintah, antar instansi pemerintah dengan Bank Indonesia, antar instansi pemerintah dengan pemerintah daerah, maupun antar pemerintah daerah. Jadi penanaman modal ini sangat kompleks sekali, seperti yang saya sebutkan di awal tadi, sangat kompleks sekali cakupannya atau sektor-sektor yang memang mendukung terkait tentang penanaman modal. Yang pertama melalui pemerintah, kemudian perbankan juga ikut, kemudian pemerintah daerah juga ikut di situ, ataupun antar pemerintah daerah. Nah, di ayat 2, koordinasi pelaksanaan kebijakan penanaman modal, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal, atau yang kita sebut atau sering disebut disingkat dengan BKPM. Jadi BKPM ini adalah lembaga yang dimana semua sektor investasi atau
seorang investor atau penanam modal ketika ingin menanamkan modalnya di suatu negara atau di negara Indonesia, pastilah melalui BKPM ini. Disebutkan di dalam ayat 3, Badan Koordinasi Penanaman Modal, sebagaimana dimaksud pada ayat 2, dipimpin oleh seorang kepala dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Kemudian ayat 4, Kepala BKPM sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Jadi langsung tanpa melalui kementerian. Tapi sekarang itu BKPM juga masuk di dalam Kementerian Investasi. Ya sama saja gitu ya. Tidak ada perubahan. Nah, dalam pasal 28 ayat 1, dalam rangka koordinasi pelaksanaan kebijakan dan pelayanan penanaman modal, BKPM mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut. Nah, di sini tugas dan fungsi BKPM. Ada A sampai J. A yang pertama yaitu melaksanakan tugas dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal. Yang B yaitu mengkaji dan mengusulkan kebijakan pelayanan penanaman modal. Yang C yaitu menetapkan norma, standar dan prosedur pelaksanaan kegiatan dan pelayanan penanaman modal. Kemudian yang D mengembangkan peluang dan potensi penanaman modal di daerah dengan memberdayakan badan usaha. Yang E yaitu membuat peta penanaman modal. Yang F mempromosikan penanaman modal. G mengembangkan sektor usaha penanaman modal melalui pembinaan penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal. Nah, berarti BKPM ini juga sebagai lembaga yang dimana sebagai pengawas juga di dalam hukum investasi. Terbukti di dalam pasal 28 ayat 1 huruf G yang salah satunya yaitu menciptakan persaingan usaha yang sehat. Ini poin penting karena apa? Karena setiap perusahaan itu pasti menginginkan pemasukan yang sebanyak-banyaknya, income yang sebanyak-banyaknya, namun dengan modal yang sangat minim. Ini Siti Rahayu, kenapa ini? Mohon maaf, Pak, kepencet. Waduh, sudah di jalan, kepencet. Oke, saya lanjut. Huruf H membantu penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal. Di sini BKPM juga menjadi lembaga yang membantu penyelesaian berbagai hambatan. Dalam arti apa? Nanti ketika ada penanaman modal atau investor yang memang dia mengalami masalah hambatan terkait penanaman modal, maka BKPM di sini bisa memberikan solusi. Kemudian huruf I mengordinasi penanaman modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah Indonesia. Yang terakhir yaitu mengordinasi dan melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu. Nah, poin C ini di tahun 2000 berapa ya? OSS itu kalau nggak salah tahun 2007
17 entah 19 saya lupa. Itu ada yang namanya OSS atau Online System Submission, di mana OSS ini diluncurkan oleh BKPM. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk memberikan pelayanan yang singkat, yang cepat bagi penanam modal. Undang-undang penanaman OSS ini diundangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ya, berarti tahun 2019 dulu itu memang rencananya atau mungkin sudah dibuat, cuman belum direalisasikan. Nah, OSS ini fungsinya apa? Agar cita-cita pemerintah pusat itu terpenuhi dengan memotong atau apa ya namanya, membuat secara simpel, ringkas terkait tentang seseorang yang ingin menanamkan modal di wilayah Republik Indonesia. Dengan sistem satu pintu ini pasti birokrasinya lebih cepat, kemudian biayanya juga pastilah lebih ringan. Nah, tidak hanya tugas-tugas tadi dari poin A sampai C, namun BKPM juga mempunyai tugas lain, yaitu di dalam pasal 28 ayat 2 disebutkan selain tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 2, Badan Koordinasi Penanaman Modal bertugas melaksanakan pelayanan penanaman modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, dalam pasal 29, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta pelayanan terpadu satu pintu, BKPM harus melibatkan perwakilan secara langsung dari sektor dan daerah terkait dengan pejabat yang mempunyai kompetensi dan kewenangan. Nah, jadi kalau zaman dulu ya teman-teman, seorang penanam modal atau investor itu ketika dia ingin menanamkan modal atau ingin berinvestasi, itu biasanya investor itu atau penanam modal itu yang mencari, ia membuat izin atau membuat apa ya, izin lah ya, izin terkait hal-hal apa saja atau syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi atau dimiliki oleh seorang penanam modal atau investor untuk bisa menanamkan modal di Indonesia. Namun sekarang tidak. Sekarang itu BKPM ini berkewajiban untuk apa ya? Pemerintah itu yang secara aktif sekarang memberikan menjemput bola lah intinya. Mereka koordinasi dengan pihak-pihak terkait yang mana nantinya seorang investor atau penanam modal itu ketika dia melaksanakan atau mendaftarkan dirinya untuk menanamkan modal atau investasi tidak harus pergi ke instansi atau apa ya, pihak-pihak yang memang dibutuhkan untuk prasyarat menanamkan modalnya, membuat investasi di situ. Kemudian pembagian urusan pemerintah bidang penanaman modal. Nah, di dalam pasal 30 disebutkan penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya apabila lintas provinsi maka urusan pemerintah. Apabila lintas kabupaten atau kota urusannya pemerintah provinsi.
Dan apabila dalam satu kabupaten atau kota, urusan pemerintah atau kabupaten atau kota. Ini lintas-lintas yang perlu digarisbawahi bagi seorang investor atau penanam modal. Atau istilahnya secara gampangnya ginilah, orang yang ingin membuat perusahaan. Nah, kemudian kewenangan pemerintah pasal 30 ayat 7, penanaman modal terkait dengan sumber daya alam yang tidak terbarukan dengan tingkat resiko kerusakan lingkungan yang tinggi. Kemudian penanam modal pada bidang industri yang merupakan prioritas tinggi pada skala nasional. Kemudian penanaman modal yang terkait pada fungsi pemersatu dan penghubung antar wilayah atau ruang lingkup lintas provinsi. Penanaman modal yang terkait pada pelaksanaan strategi pertahanan dan keamanan nasional. Dan penanaman modal asing yang dilakukan oleh pemerintah negara lain. Penanaman modal asing yang dilakukan oleh warga negara asing atau badan usaha asing. Penanaman modal yang menggunakan modal asing yang berasal dari pemerintah negara lain yang didasarkan perjanjian yang dibuat oleh pemerintah dan pemerintah negara lain. Dan yang terakhir yaitu bidang penanaman modal lain yang menjadi urusan pemerintah menurut undang-undang yang berlaku. Hampir sama. Nah, ini kita masuk ke KEK, Kawasan Ekonomi Khusus. Dalam pasal 31, untuk mempercepat pengembangan ekonomi di wilayah tertentu yang bersifat strategis bagi pengembangan ekonomi nasional dan untuk menjaga keseimbangan kemajuan suatu daerah dapat ditetapkan dan dikembangkan kawasan ekonomi khusus. Ketentuan KEK diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang KEK. Nah, hukum investasi ini banyak undang-undang yang terkait ya di sini. Dalam pasal 38, nah ini pada zaman dahulu itu PMA dan PMDN itu beda peraturannya atau beda undang-undangnya. Dulu PMA itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967, Junto Nomor 11 Tahun 1970. Sedangkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968, Junto Nomor 12 Tahun 1970 tentang PMDN yang sekarang sudah diganti. Keduanya ini PMDN dan PMA diatur di dalam satu undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Nah, kemudian semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan penanaman modal wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturan pada undang-undang ini. Nah, ini banyak, ini ketentuan peralihannya bisa dibaca sendiri. Nah, hal-hal penting yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 yang pertama yaitu tentang divestasi. Kemudian yang kedua yaitu jangka waktu PMA. Nah, ini terkait tentang koordinasi penanaman modal. Kemudian kita lanjut materi yang selanjutnya, yaitu mekanisme penanaman modal atau investasi. Bisa terlihat ya ini? Bisa, halo Pak. semuanya? Oke. Masih itu ya, masih ada orangnya semua ya? Masih. Masih.
karena memang gimana ya, kalau online ini saya nggak tahu kalian ini mendengarkan atau mungkin ada acara lain atau mungkin bantu keluarga, karena memang ketika saya di rumah, ketika adik saya itu perkuliahan melalui Zoom, ya disambi gitu ya, disambi dengan kegiatan yang lain. Ya hampir sama lah Pak. Ya hampir sama lah ya. Mungkin Bapak juga ketika apa namanya masih mengikuti apa ya, masih kuliah, masih menjadi mahasiswa juga seperti ini mungkin. Sambil nugas yang lain Pak. Nah banyak, kemarin ada itu juga mahasiswa yang sambat ke saya. Sambat itu terkait tentang ini ya. Saya minta pendapat gimana pembelajaran saya kan gitu ya. Biasa aja Pak, bagus-bagus aja. Cuman itu Pak, yang masalah ini terkait tentang soal. Ketika Bapak Ali ngasih soal gitu. Loh, kenapa soal saya? Banyak banget Pak. Loh, saya kalau ngasih soal itu cuma 5 biasanya kan gitu. Iya Pak 5, cuman ya itu jawabannya banyak banget Pak gitu. Ya kalau apa ya, tujuan saya biar kalian itu kan paham. Kalau dapat nilai bagus berarti kan itu nilai plus kan gitu ya. Oke, kita masuk istilah dalam investasi atau penanaman modal. Mekanisme atau cara penanaman modal diatur dalam manifest atau Kepala BKPM nomor 38 SK tahun 1999 tanggal 6 Oktober 2009. Pengertian yang berlaku menurut ketentuan tersebut diatur dalam pasal 1. Nah, ini double ini dua kali. Nanti ini bisa dibaca tentang permohonan penanaman modal baru itu apa, permohonan perluasan penanaman modal itu apa, nanti bisa dibaca sendirilah. Ini nanti ini ada 28 poin ya. Ada 28 poin. Nanti bisa dibaca sendiri nantinya. Nah, kita masuk di bagian PMDN. Kalau kita tahu hukum investasi atau penanaman modal itu dibagi menjadi 2, PMDN dan PMA. PMDN itu penanaman modal dalam negeri dan PMA itu penanaman modal asing. Nah, bagaimana mekanisme untuk penanaman modal dalam negeri? Yang pertama yaitu kegiatan persiapan. Itu calon PM ini penanam modal ya, saya singkat PM aja. Calon PM mempelajari daftar usaha yang tertutup bagi penanaman modal. Dipelajari dulu sebelum seorang penanam modal itu ingin mendaftarkan atau ingin menanamkan modalnya di Indonesia. Yang kedua yaitu mengajukan permohonan PM kepada Menteri Investasi atau Kepala BKPM dengan tata cara yang sudah ditentukan. Kemudian apabila diterima,
maka Menteri Investasi atau Kepala BKPM akan mengeluarkan surat persetujuan prinsip. Nah, surat persetujuan prinsip ini adalah modal awal bagi seorang penanaman modal. Nah, kemudian pedoman dan tata cara permohonannya. Yang pertama yaitu permohonan. Calon penanam modal yang akan melakukan kegiatan penanaman modal dalam rangka PMDN wajib mengajukan permohonan penanaman modal kepada Menteri Investasi atau Kepala BKPM. Atau yang kedua, dan Ketua BKPM di setempat. Jadi ketika seorang penanam modal ingin mengajukan permohonan, maka diajukan ke Menteri Investasi atau Kepala BKPM atau Ketua BKPM di setempat. Tadi pasal 30 ayat 7 disebutkan BKPM itu sudah anggota BKPM itu sudah dimasukkan ke ranah-ranah apa ya namanya, ke ranah-ranah sektor yang memang nanti saling terhubung dengan BKPM itu sendiri, tentang penanaman modal itu sendiri. Maka ada juga yang dinamakan BKPMD. Kemudian penanaman modal yang telah memperoleh surat persetujuan yang dikeluarkan oleh BKPMD setempat wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh perizinan pelaksanaan penanaman modal yang diperlukan untuk melaksanakan penanaman modalnya. Nah, pintu awal di BKPMD pastinya, gitu kan ya. Kemudian permohonan izin di pelaksanaan tersebut diajukan kepada siapa? Yaitu Menteri Investasi atau Kepala BKPM bagi yang memperoleh persetujuan penanaman modal dari Menteri Investasi atau BKPM atau dari Menteri Luar Negeri, dalam hal ini Kepala Perwakilan RI setempat atau Ketua BKPMD setempat, bagi yang memperoleh persetujuan penanaman modal dari Ketua BKPMD setempat atau Kepala Perwakilan RI setempat. Kenapa perwakilan RI perwakilan Menteri Luar Negeri? Karena ada juga orang yang Indonesia menanamkan modal di luar negeri. Kemudian pemilihan bidang. Dalam mengajukan permohonan PMDN dan PMA, calon penanaman modal berpedoman kepada yang pertama daftar bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal. Yang kedua yaitu bidang usaha atau jenis usaha yang dicadangkan untuk usaha kecil, dan bidang atau jenis usaha yang terbuka untuk usaha menengah atau usaha besar dengan syarat kemitraan. Nah, kemarin usaha besar dengan syarat kemitraan, ada agen, ada perwakilan, ada satu lagi apa kemarin, cabang. Kemarin sudah saya sebutkan juga, saya jelaskan di materi sebelumnya. Nah, sedangkan permohonan modal baru yaitu permohonan persetujuan. Pemohon pihak yang dapat bertindak sebagai pemohon untuk mengajukan permohonan penanaman modal baru dalam rangka PMDN adalah ini PT, CV,
firma maksudnya, koperasi, BUMN, BUMD, atau perseorangan. Kemudian permohonan diajukan ke Menifes atau Kepala BKPM atau Ketua BKPMD. Kemudian surat persetujuan PMDN dari Menifes atau Kepala BKPM. Kemudian waktu penerbitan surat persetujuan. Yang terakhir yaitu sanksi. Nah, di dalam permohonan penanaman modal, waktu penerbitan surat persetujuan diterbitkan selambat-lambatnya 10 hari kerja sejak permohonan yang telah lengkap dan benar diterima. Jadi waktunya hanya 10 hari. Kemudian sanksinya, SP PMDN jangka waktu 3 tahun tidak direalisasikan, maka permohonan batal. Jadi apabila seorang penanam modal ingin menanamkan modalnya di Indonesia, ingin berinvestasi di Indonesia atau ingin membuat sebuah usaha di Indonesia, maka mereka butuh perizinan. Nah, perizinan-perizinan ini ketika memang syaratnya sudah cukup dan sudah benar, maka kegiatannya harus dilaksanakan. Maka apabila sudah sudah persetujuannya sudah di ACC, kemudian sudah mendapatkan SP juga, maka sebuah penanaman modal dalam negeri itu dikasih waktu 3 tahun untuk mereka melakukan kegiatan. Apabila mereka tidak melakukan kegiatan, maka dalam jangka waktu 3 tahun permohonan tersebut batal demi hukum dan harus mengulang kembali. Sedangkan PMA tahapannya hampir sama, yaitu pertama permohonan, kemudian pemberi persetujuan, pemilihan bidang usaha, surat persetujuan penanaman modal, atau pasca SP PMA. Penjelasannya, permohonan penanaman modal ke Menteri Investasi atau Kepala BKPM atau Kepala Perwakilan RI setempat dan Ketua BKPMD setempat. Kemudian pemberian persetujuan oleh Menifes atau Kepala BKPM atau pelimpahannya ke Gubernur atau Pemda tingkat 2. Kemudian pemilihan bidang usaha, kemudian diajukan permohonan ke Menifes atau Kepala BKPM atau BKPMD atau Kepala Perwakilan RI di luar negeri. Nah, bedanya kalau PMDN tadi, bidang usahanya dia bervariasi. Bisa berbentuk PT, CV, firma, koperasi, BUMN, BUMD, atau perseorangan. Sedangkan PMA ini harus berbentuk perseorangan terbatas. Kemarin sudah saya jelaskan juga bahwasanya PMA itu bentuknya perseroan terbatas. Kemudian surat persetujuan penanaman modal yang diterbitkan sesuai kewenangan Menifes atau Kepala BKPM. Kemudian Ketua BKPMD, ini lanjutannya.
BKPM, BKPMD, dan Kepala Perwakilan Republik Indonesia. Pasca surat persetujuan PMA bila telah dipenuhi syaratnya, maka manifest atau Kepala BKPM, Ketua BKPMD akan keluarkan APID. Nah, nanti apa itu APID? Nanti tadi penjelasan dari poin 1 sampai 28 nanti ada. Kemudian keputusan pemberian fasilitas, keringanan biaya masuk dan penghutang impor lain, persetujuan atas RPTKA, kemudian IUT, kemudian Kepala BPN setempat keluarkan hak atas tanah atau sertifikat, kepada Dinas Pekerjaan Umum keluarkan IMB, Sekwilda keluarkan undang-undang gangguan. Nah, di sini banyak pihak-pihak yang terkait, maka dari itu pemerintah membuat yaitu yang dinamakan OSS, Online System Submission. Jadi seorang penanam modal atau investor, mau itu dalam negeri maupun luar negeri, apabila ingin menanamkan modelnya di wilayah negara Republik Indonesia, maka bisa melalui sistem satu atap itu tadi untuk mempermudah berinvestasi di Indonesia. Lanjutannya yaitu daftar induk barang modal, kemudian perubahan rencana penanaman modal, yang ke-8 yaitu perizinan dari perwakilan Republik Indonesia, yang wajib diajukan izin ke manifest atau Kepala BKPM. Sedangkan permohonan penanaman modal baru, yang pertama yaitu pemohon PMA baru oleh WNA, kemudian bidang hukum asing, perusahaan PMA. Kemudian permohonan ke manifest atau Kepala BKPM, Kepala Perwakilan RI setempat, kemudian disetujui mendapatkan SP PMA dari manifest, waktunya sama, penerbitannya surat persetujuan itu paling lambat 10 hari. Kemudian sanksi juga sama, 3 tahun tidak digarap, maka izinnya batal. Hampir sama dengan PMDN terkait hal ini. Nah, persetujuan penanaman modal terdiri dari yang pertama yaitu penerbitan SP dikeluarkan oleh Menteri Investasi atau Kepala BKPM atau Gubernur atau Ketua BKPMD setempat untuk SP PMDN dan Menteri Investasi atau Kepala BKPM atau Menlu, Menteri Luar Negeri, Gubernur atau Ketua BKPMD setempat untuk SP PMA. Jadi beda ya. Kemudian permohonan izin pelaksanaan penanaman modal ke manifest atau Kepala BKPM atau Menlu, Ketua BKPMD setempat atau daerah perwakilan RI setempat, dan izin persetujuan dari daerah Kapet. Nah, Kapet itu apa? Nanti dilihat sendiri di slide sebelumnya, biar kalian juga membaca nantinya. Kemudian macam-macam fasilitas. Nah, biasanya penanam modal baru itu mendapatkan fasilitas-fasilitas yang menguntungkan bagi mereka. Terkait tentang apa? Biaya masuk, fasilitas pajak, bebas biaya masuk impor, fasilitas pajak penghasilan, APID, keputusan RPTKA atau PMA. Nah, terkait juga dengan izin usaha tetap, izin usaha perluasan penanaman modal, di situ mencakup izin lokasi, izin HO, IMB, izin wilayah Kapet. Kemudian
Yang keempat yaitu realisasi proyek. Harus 3 tahun diolah, bila tidak maka akan gugur. Jadi misalnya bidang industri ada kegiatan pokok 25% dari luas surat persetujuan, bidang usaha, jasa, dan penyertaan modal kegiatan pokok minimal 25% dari luas surat persetujuan atau ruang perkantoran atau gedung. Nah, ini kalian tentang kebijakan investasi nampaknya itu ya. Belum ya? Sudah ya kebijakan investasi kemarin. Di sini banyak hak dan kewajiban bagi penanam modal, nanti bisa dibaca sendiri. Nah, fasilitas-fasilitas apa saja yang diberikan oleh penanam modal.